Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan LP3 ONR Ramiri Banda Aceh Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ainun Rida Olvia. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Lok Paikat 1, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin Rantau. Pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru periode 3 tahun 2021. Dengan mengambil tema Ayo Membayar Zakat dengan subtema memahami makna zakat dan macam-macam zakat. Untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu yang saleh dan salihah? Baik. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, semuanya. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam ya. Dan di sini kita akan mempelajari mengenai ayo membayar zakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa dulu. Sebelumnya ibu minta kepada anak ibu untuk membaca doa untuk memimpin maju ke depan. Ya, kepada anak ibu Jawratul Latifah untuk maju ke depan membaca doa untuk memimpin muka. Ya, maju. Semuanya ya, ikuti dan angkat tangannya untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih kepada anak ibu Jawratul Latifah yang sudah membacakan doanya hari ini. Dan bersama teman-teman untuk semoga dengan pembacaan doa tadi kita dalam pembelajaran hari ini berjalan sesuai yang kita hendaki dan kalian mendapatkan ilmu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekarang kita ibu untuk mengetahui kehadirannya, ibu absen dulu ya untuk hari ini. Ya, angkat tangan atau bersuara hadir lah kalau ibu panggil namanya. Ahmad Zaini ada? Hadir. Iya, Jawratul Latifah hadir. Iya, semuanya hadir hari ini dan semuanya sehat-sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, lagu nasional. Itu yaitu Garuda Pancasila, agar kita selalu ingat bahwa negara kita ini adalah negara yang kita cintai dan kita harus mengisinya dengan kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan baiklah, dengan ilmu pengetahuan yang kalian punya nanti semoga selalu maju dan berkembang. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri dan kita nyanyikan sama-sama. Nah, itu ketiga semuanya ya. 1, 2, 3. Ya, semuanya ini ibu ingin mengetahui kerapian kalian semuanya. Silakan lihat baju kalian apakah sudah rapi. Lihat bajunya masing-masing sudah rapi. Dan lagi perempuannya kerudungnya itu sudah rapi atau belum? Sudah. Ya, semuanya sudah rapi. Sekarang coba lihat di sekeliling kalian apakah ada sampahnya. Kalau ada di bawah kursi
kita di mejanya, itu kalau masih ada sampah tolong diambil dan masukkan ke tempat sampahnya. Kemudian kalau masih ada ya. Sudah bersih semua. Ya, sudah bersih. Nah, dengan kelas bersih maka pembelajaran kita ini itu enaklah karena kelasnya sudah bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau kita sudah mengamalkan kebersihan berarti iman kita sudah sebagian sudah ada. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini dengan ruangan yang sudah bersih. Semoga konsentrasi kalian tetap terjaga lah dalam pembelajaran kali ini. Ya. Nah, hari ini kita mempelajari temanya yaitu ayo belajar, ayo membayar zakat lah. Jadi hari ini kita mempelajari ayo membayar zakat. Kemudian subtemanya memahami makna zakat dan macam-macam zakat. Nah, jadi kalian harus nantinya memahami macam-macam zakat dan kemudian memahami makna zakat. Seperti apa zakat itu, apakah macam-macam ada berapa, nanti kita pelajari selanjutnya di dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, di sini Ibu akan berikan pembelajaran mengenai tujuannya dulu. Jadi kita harus tahu tujuan pembelajarannya hari ini. Di sini ada tujuan pembelajaran peserta didik itu harus mampu setelah kalian mempelajari pembelajaran mengenai zakat ini, kalian harus mampu menjelaskan nantinya pengertian zakat dengan benar. Jadi kalian harus menjelaskan pengertian zakat itu dengan benar, jadi tidak salah lagi apa itu pengertian dari zakat. Kemudian menuliskan rukun zakat dengan benar. Nantinya kalian sudah mempelajari semuanya, kalian bisa menuliskan. Jadi kalian nanti menuliskan rukun zakat dengan benar. Kemudian mampu mengemukakan macam-macam zakat dengan benar. Nanti ada macam-macam zakat. Kalian pelajari juga di sini dan kalian harus tahu dan menyebutkannya dengan benar. Kemudian menjelaskan fungsi zakat fitrah dan zakat mal sebagai implementasi dari pemahaman terhadap rukun Islam dengan benar. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dan kita bisa memberikan perasaan. Kemudian kita sudah selesai untuk tujuan pembelajaran kali ini. Dan kita akan nanti melanjutkan pembelajarannya itu mengenai macam-macam zakat, kemudian rukun-rukun zakat itu seperti apa. Nah, ini adalah pengertian zakat. Jadi kalian harus tahu ya pengertian zakat di sini. Coba apa? Menurut bahasa zakat apa? Bermakna suci, bersih, berkembang, berkah. Nah, jadi arti zakat tadi menurut bahasa itu bermakna suci. Bisa kalian sebutkan suci, bersih, berkembang, dan berkah. Nah, ingatlah, jadi zakat pengertiannya itu bisa suci, berkah, atau bersih. Kemudian menurut istilah, kalau menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau bisa disebut mustahik dengan syarat tertentu. Nah, jadi di sini ada mencapai nisab. Nisab itu artinya ukuran lah. Jadi sampai ukurannya kalian harus berzakat. Kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tadi, yaitu disebut dengan mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Ada
Nah, itu sudah kita pelajari pengertian zakat. Sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu ingin bertanya, apakah masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Itu apa, mengenai apa? Mengenai Asmaul Husna. Nah, kemarin apa aja Asmaul Husnanya? Apa? Iya, As-Samad, pintar. As-Samad artinya apa? Maha menentukan. Ya, maha menentukan. Jadi masih ingat ya untuk pembelajaran kemarin. Nah, kita lanjutkan lagi dengan macam-macam zakat. Nah, di sini ada macam-macam zakat. Itu ada berapa? Dua. Ya, di sini ada dua ya. Jadi zakat pertama itu zakat apa? Fitrah. Yang kedua Zakat. Nah, jadi pertama zakat fitrah, yang kedua zakat. Jadi ada dua macam untuk macam-macam zakat. Nah, di sini pengertian zakat fitrah apa? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kemudian zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan atau membersihkan jiwa. Jadi tujuannya itu tadi untuk membersihkan jiwa. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan pada waktu apa? Bulan Ramadan. Iya, setelah bulan Ramadan atau bisa dari awalnya atau setelah akhir malam terakhir bulan Ramadan. Itu ada waktu-waktu yang wajib, ada sunat, ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, di sini ada zakat ma. Pengertian zakat ma itu apa? Zakat mal merupakan Ini zakat yang dikeluarkan dari hasil barang yang dimiliki, disimpan atau dikuasai pemiliknya. Wajib mengeluarkan zakat apabila telah mencapai batas minimum zakat fitrah untuk kepemilikannya setahun. Nah, jadi kalau zakat harta itu harus 1 tahun kita miliki, kemudian sampai nisabnya atau batas untuk dikeluarkan zakatnya. Itu misalnya harta kita itu batasnya berapa harus dikeluarkan, kemudian kita mengeluarkannya itu setelah kepemilikannya 1 tahun lah. Jadi kalau kurang 1 tahun apa boleh untuk dikeluarkan zakatnya? Gimana? Boleh nggak kalau belum sampai 1 tahun untuk mengeluarkan zakat? Boleh nggak kita keluarkan zakatnya? Berarti kita belum wajib berzakat karena apa tadi kurang dari 1 tahun. Atau kita memiliki harta sampai 1 tahun, tapi nisabnya batasnya itu kurang. Misalnya batas maksimal kita memiliki harta tadi itu tidak sampai pada nisabnya, apakah kita keluarkan zakatnya? Karena kurang nisab tadi, apa kita keluarkan zakat? Iya, tidak ya. Jadi kita harus ada syaratnya itu kan, untuk mengeluarkan zakat itu harus sampai nisabnya, kemudian sampai menyimpannya 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Nah, orang yang berhak menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat tadi itu disebut apa? mustahik. Ya, disebut mustahik. Di sini ada 8 kelompok yang boleh menerima zakat. Yang pertama apa? Fakir. Ya, fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga kafir. Yang keempat mu'alaf atau orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima hamba. Yang keenam gharib atau orang yang terbebani hutang. Jadi orang yang banyak hutangnya tapi untuk kemaslahatan umat, maka itu boleh untuk menerima zakat. Kemudian 7 fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Nah, itulah 8 yang berhak untuk menerima zakat. Malah ini rukun zakat itu ada niat,
yang menggabungkan zakat atau disebut juga mustahik. Yang ketiga, harta yang diinginkan iya, jadi ada harta yang didapatnya, ada orang yang menerimanya, kemudian dia berniat, maka itu disebut dengan rukun zakat mal. Kemudian terus ini fungsi. Nah, di sini ada fungsi, manfaat, zakat, fitrah dan zakat mal. Yaitu satu, wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wujud rasa syukur atas nikmat Allah. Jadi kita merasa kalau sudah mempunyai harta tadi dan sampai kita keluarkan, itu berarti wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan tinggi. Nah, kita dengan memberikan harta tadi kepada fakir miskin, kepada yang gerakan yang berhak tadi lah, itu berarti kita sudah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang keempat, menghilangkan sifat rakus dan materialistis ya, materialistis. Jadi kita merasa bahwa itu hak orang lain, maka harus kita keluarkan. Jadi kita tidak ada lagi merasa takut terhadap harta. Kemudian menumbuhkan ketenangan hidup. Nah, dengan memberikan harta sebagian yang kita miliki tadi sebagai zakat, maka kita akan tenang. Kemudian yang keenam, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Nah, tadi kan ada di pertemuan pertama tadi kita melihat itu pengertian dari zakat tadi, artinya itu apa? Bersih, berkembang. Nah, di sini dengan memberikan zakat tadi maka membersihkan harta dan mengembangkan harta yang kita miliki. Dan seterusnya itu sudah kalian bisa lihat, baca sendiri. Nah, kita lanjutkan lagi dengan nanti kalian melihat ibu beberapa nanti sebuah video kalian cermati dan kemudian nanti akan kalian diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan channel teman belajar solusi mudah belajar dari rumah. Untuk adik-adikku yang sekarang kelas 6 sekolah dasar, untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini kita sudah memasuki di pelajaran yang keempat, yakni dengan tema ayo membayar zakat. Untuk pembahasan kita kali ini, kita fokus di dua pembahasan. Yang pertama yakni memahami makna zakat, dan yang kedua adalah macam-macam zakat. Silahkan disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Pembahasan yang pertama yakni memahami makna zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa atau menurut kamus, zakat itu bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Ada beberapa istilah dalam zakat. Yang pertama yakni muzaki. Muzaki itu sebutan untuk orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan orang yang menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Nisab itu artinya batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya, tetapi harta yang jumlah tertentu itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian haul, waktu yang harus dipenuhi dari kepemilikan sebuah harta. Dalam hal ini adalah 1 tahun haul.
Yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam zakat. Nah, ada dua di sini zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah tentu adik-adik sudah tidak asing lagi dengan istilah zakat fitrah, karena adik-adik setiap tahun kakak yakin pasti sudah mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim, yang dilakukan atau dibayarkan pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu mengeluarkannya di bulan Ramadan. Biasanya ada yang berupa beras, ada yang pakai uang. Zakat fitrah berupa 1 sok makanan pokok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu sama dengan kurang lebih antara 2,5 kg sampai dengan 3 kg. Waktu mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai dengan mau berangkat sholat Id. Nah, itu masih diperbolehkan. Yang kedua yakni zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab tadi adalah jumlah harta tertentu. Nah, jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat mal dimaksudkan atau berfungsi untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir, miskin, dan lain-lain. Jadi zakat mal itu di dalam harta kita itu ada harta yang menjadi hak untuk fakir miskin. Nah, itu yang harus dikeluarkan. Nah, itu nanti perhitungannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini zakat mal itu untuk membersihkan harta. Kalau yang zakat fitrah itu membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Kalau yang zakat mal membersihkan harta atau kekayaan kita. Jenis harta yang wajib dizakati. Ini silakan diperhatikan, ada beberapa harta yang wajib dizakati, tidak semuanya. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Jadi kalau adik-adik sudah memiliki atau orang tuanya punya perhiasan yang disimpan jumlahnya sampai 85 gram, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Adik punya uang banyak yang nominalnya telah mencapai nisab atau setara dengan perhiasan emas selama 1 tahun, uang itu lebih dari nisab terus, maka uang itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, jadi kalau ada seorang pengusaha, ada adik punya keluarga yang pengusaha, maka itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dari hasil usahanya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Pembahasan lebih detailnya nanti di pertemuan yang berikutnya. 4. Hasil pertanian, misalnya padi, palawija dan sebagainya. Ada yang punya tanaman sawah yang orang tuanya bertani, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas-batas tertentu. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Ini pun juga ada batasannya, jumlahnya berapa, untuk kambing ini jumlahnya berapa, sapi jumlahnya berapa yang wajib dizakati. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini kita fokus di harta yang wajib dizakati saja. Kemudian yang keenam adalah barang temuan. Kalau ada menemukan barang ini jumlahnya besar, maka itu wajib dizakati juga kalau barang temuan. Untuk tugas kita kali ini,
yakni yang pertama jelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan nisab, haul, muzaki, dan mustahik. Yang ketiga, tulislah niat zakat fitrah di bawah ini, lalu berikan artinya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu adik cari artinya lalu tuliskan di sini. Yang keempat, tunjukkan hafalan niat zakat fitrah di atas kepada bapak ibu guru kalian. Jadi kalau sudah ditulis diberi artinya, lalu dihafalkan, kemudian hafalannya ditunjukkan kepada bapak ibu gurunya. Sudah jelas untuk tugas hari ini? Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Video yang kalian tonton dan sudah kalian simak masing-masing, dan sekarang kalian bagi kelompok menurut yang ibu bagikan tadi. Ayo silahkan bagi kelompoknya untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Ini kalian diskusikan itu mengenai pembelajaran hari ini. Ya, silakan kalian berdiskusi, dan nanti salah satunya nantilah maju untuk membacakan hasil diskusinya, maju ke depan kelas, dan silakan untuk diskusi kali ini. Ya, sudah selesai diskusinya. Itu kita kepada salah satu untuk perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk membacakannya. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 bisa Hawa untuk membacakannya. Zakat terbagi dua, salah satunya adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setelah bulan Ramadan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan duduk kepada Ananda Hawa yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ayo semuanya tepuk tangan. Ya, untuk pembacaan hasil kelompok kalian sudah selesai. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya hari ini. Dan nanti ibu nilai, dan sekarang ibu belum bisa menilainya ya. Jadi nanti setelah minggu depan ibu kasih nilainya untuk kalian, hasil diskusi kalian ya. Dan sekarang kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, hari ini sudah selesai kalian berkelompok. Kalian kerjakan itu evaluasi akhir untuk pembelajaran kali ini. Kalian kerjakan, tapi ini tidak per kelompok telah mengerjakannya. Kalian pikir sendiri-sendiri. Jadi kalian harus mengerjakannya masing-masing, tidak per kelompok lah. Jangan contek-contekan, jadi masing-masing aja itu untuk mengerjakan hasil evaluasi ini. Hari inilah ini kasih ditulis namanya ya, nama kalian itu ditulis, dan jangan sampai namanya itu tertinggal menulisnya. Itu namanya dulu ya. Nah, sudah selesai untuk mengerjakan evaluasi tadi. Kumpul ya, satu kelompok satu orang ngumpulnya, jadi gabung dulu. Ya. Gabung dulu satu kelompok, jadi satu orang yang mengumpul kepada itu.
Ini nama sudah kami tulis nama masing-masing. Belum. Ini nantilah untuk penilaiannya itu ibu kasihkan kepada kalian itu pembelajaran minggu depan ya. Jadi untuk minggu depan kita ibu bagikan lagi ininya supaya kalian bisa mengetahui nilai kalian masing-masing. Jadi jawabannya itu benar atau salah. Ini kita pelajari lagi. Ya, terima kasih semuanya sudah mengerjakan sidang ini dan nanti nilainya yang akan dibagikan ya, untuk minggu depan pembelajaran berikutnya. Nah, untuk minggu depan itu kalian bisa mempelajari terlebih dahulu untuk kita lanjutkan lagi nanti ya untuk mempelajari masalah zakat ini kita akan bahas lagi untuk minggu depannya. Jadi kalian baca-baca lebih lagi di rumah supaya dan kalian bisa membuka internet lah boleh aja untuk untuk menambah ilmu pengetahuan kalian mengenai pembelajaran zakat ini lah, karena itu banyak dilihat atau bisa dicari di buku-buku atau di perpustakaan. Nanti di perpustakaan sekolah kalian lihat lagi cari masalah mengenai zakat ya. Ya, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini dan ibu ucapkan kalian semuanya bisa menerapkan pembelajaran hari ini untuk masalah zakat tadi. Mudah-mudahan jadi ilmu kalian di masa datang dan kalian bisa mengeluarkan zakat ya untuk masa depannya. Kemudian ini kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama lah. Kesimpulannya yaitu pelajaran yang kita laksanakan pada kali ini yaitu zakat bermakna apa? Suci. Ya, suci. Kemudian jadi zakat bermakna suci, bersih dan berkembang. Sedangkan menurut istilah apa? Adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu. Ya, nah dengan menurut kata zakat tadi adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab diberikan kepada orang-orang tertentu juga. Ya, perhatikan dulu ya, perhatikan ke depan dulu. Untuk rukun zakat. Nah, rukun zakat ada apa? Niat orang yang menerima zakat, harta yang dijadikan zakat. Nah, itu adalah rukun zakatnya. Kemudian macam-macam zakat ada berapa? Dua. Zakat apa aja itu? Kemudian fungsi zakat antara lain apa? Sebagai keimanan dan mensyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menumbuhkan rasa kemanusiaan, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta, dan untuk mengembangkan sarana dan prasarana umat Islam, kesejahteraan, menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, dan menunjukkan solidaritas dan lain-lain. Banyak lagi lah, itu bisa kalian cari lagi untuk fungsi zakat
dari yang selain Ibu sebutkan tadi. Nah, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita akhir pelajaran hari ini? Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu ingin kalian sebelum menutupnya kita membaca doa dulu ya. Untuk doa ini, yaitu Ibu mintakan kembali kepada Jalatul Latifah untuk memimpin membacakan doa. Ya, silakan maju ke depan untuk membaca doa. Semuanya angkat tangannya, kemudian diiringi temannya ya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Nanda Jalatul kita yang sudah memimpin membacakan doa hari ini, dan silakan duduk kembali. Dan Ibu ucapkan juga kepada kalian, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kalian selalu mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan Ibu ucapkan pembelajaran terakhir hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi